Gimana kalau saya bilang formula sukses salah satu miliarder paling gila di zaman kita ini, ternyata akarnya itu dari sebuah teks kuno yang usianya udah 1400 tahun. Kelihatannya nggak mungkin kan? Tapi tunggu dulu, hubungan antara keduanya ini bakal bikin Anda kaget. Jadi apa coba kesamaannya antara seorang visioner teknologi seperti Elon Musk dengan kitab suci Al-Quran? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas pertanyaan ini. Dan jawabannya mungkin banget bisa mengubah cara Anda memandang kesuksesan untuk selamanya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu studi kasusnya, pola pikir seorang Elon Musk. Dan kita di sini nggak ngomongin soal untung-untungan sesaat ya, tapi tentang kesuksesan yang, wow, revolusioner dan terjadi berkali-kali. Coba deh lihat daftarnya. Ini bukan kebetulan. PayPal mengubah cara kita bayar online, Tesla menjungkir balikan industri mobil, SpaceX bikin perjalanan luar angkasa jadi beda banget, dan Neuralink ini bahkan menyambungin otak kita ke komputer. Anda lihat kan? Ada polanya di sini, yaitu sebuah pola pikir yang menolak semua batasan. Nah, ini nih bagian yang paling gila tingkat risikonya. Bayangin deh, setelah jual PayPal, dia kan bisa aja pensiun enak, hidup santai, tapi dia nggak gitu. Dia mempertaruhkan semuanya. 3 roket pertamanya gagal total, meledak di udara. Perusahaan mobilnya Tesla nyaris bangkrut. Siapapun pasti udah nyerahkan, tapi dia menolak. Dan akhirnya peluncuran keempat berhasil. Dan kita nggak ngomongin risiko kecil-kecilan di sini. Dia mempertaruhkan 180 juta dolar, hampir semua uang hasil penjualan PayPal buat sebuah visi yang kata semua orang itu mustahil. Ini bukan investasi biasa, ini adalah pertaruhan keyakinan yang total. Ini, detail kecil ini, nunjukin sedalam apa komitmen dia. Di atas kertas dia itu multimilioner, tapi kenyataannya, dia harus pinjam uang cuma buat bayar sewa. Semua modalnya, semua hartanya, dia tanamkan ke dalam keyakinannya akan masa depan. Dan inilah hasilnya. Setelah roket keempatnya berhasil, NASA datang dan memberinya kontrak senilai 1,6 miliar dolar. Kontrak inilah yang menyelamatkan perusahaannya dan mengubah sejarah perjalanan luar angkasa swasta selamanya. Risiko super ekstrimnya terbayar lunas. Jadi pertanyaannya, apa sih yang bisa mendorong orang buat ambil resiko segila itu? Nah, disinilah kita mulai bongkar rahasia intinya. Ini bukan soal uang atau sumber daya, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Hambatan terbesar yang kita semua hadapi ternyata adalah apa yang disebut keyakinan yang membatasi. Itu loh suara-suara di kepala kita yang bilang, nggak mungkin, aku nggak mampu, atau itu terlalu susah. Inilah musuh yang sebenarnya, bukan keadaan di luar diri kita. Coba kita bandingkan langsung ya. Pikiran yang terbatas bilang, cari uang itu susah. Tapi pikiran tanpa batas, paham kalau uang itu cuma efek samping dari menciptakan sebuah nilai. Pikiran yang terbatas curiga sama orang kaya, tapi pikiran tanpa batas melihat kekayaan itu sebagai imbalan karena kita berhasil menyelesaikan masalah besar buat banyak orang. Jadi poin utamanya di sini, perubahannya itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, disinilah semua jadi menarik. Pola pikir modern tentang keyakinan tanpa batas ini ternyata bukan ide baru loh. Cetak birunya, blueprintnya, udah ada lebih dari 1400 tahun yang lalu dalam ajaran Islam. Kita udah lihat kan gimana Musk mempertaruhkan segalanya pada sebuah visi yang orang lain anggap mustahil. Nah, ini adalah contoh sempurna dari apa yang terjadi ketika seseorang menolak batasan tentang apa yang mungkin. Dan disinilah akar kunonya. Ayat ini mengajarkan bahwa bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau Sang Pencipta itu maha kuasa tanpa batas, lalu dari mana datangnya batasan-batasan yang kita percayai selama ini? Jadi, nyambungnya di sini. Pola pikir para pengusaha modern, yaitu menyelesaikan masalah-masalah besar yang dianggap mustahil, itu ternyata secara langsung mencerminkan prinsip teologis kuno ini. Intinya adalah tentang percaya pada kemungkinan yang tak terbatas, entah itu dalam bisnis, ilmu pengetahuan, atau dalam hidup kita sehari-hari. Ayat ini, wah ini bakal lebih dalam lagi. Ini seakan-akan bilang kalau perubahan di luar sana, sukses, kaya, pencapaian, itu semua dimulai dari perubahan di dalam sini. Kita harus mengubah dulu apa yang ada di dalam diri kita, pola pikir kita, keyakinan kita, cara kita memandang dunia. Oke, cukup teorinya, sekarang kita ke praktiknya. Ini bagian yang paling penting. Gimana caranya biar Anda bisa menerapkan ini? Ini dia, 3 langkah praktis buat mulai membangun pola pikir tanpa batas versi Anda sendiri. Pertama, setiap kali pikiran aku nggak bisa muncul, langsung lawan dengan keyakinan, dengan izin Tuhan semua mungkin. Kedua, perbaiki lingkungan Anda. Jauhi orang pesimis, dekati para visioner. Ketiga, ini yang seru. Lipat gandakan target Anda. Ambil tujuan Anda sekarang, terus kalikan 10.
dan mulailah percaya kalau itu bisa tercapai. Pentingnya langkah kedua tadi bahkan ditegaskan dalam sebuah hadis. Ini menggarisbawahi betapa kuatnya pengaruh teman-teman kita. Kalau Anda bergaul sama elang, Anda akan belajar terbang. Tapi kalau Anda bergaul sama ayam, Anda cuma akan belajar mematuk tanah. Jadi pilihlah teman Anda dengan bijak. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Mulai dari kisah Elon Musk sampai kearifan kuno berusia 1400 tahun, pesannya itu konsisten. Batasan yang paling nyata itu bukan kurangnya uang, bukan kurangnya sumber daya atau koneksi. Batasan itu adanya di dalam pikiran kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Setelah mendengar semua ini, apa satu tujuan mustahil yang akan Anda tetapkan untuk diri Anda mulai hari ini? Coba pikirkan baik-baik, karena perubahan nyata Anda dimulai dari sana.